Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ayuningsih Official. Di video kali ini kita akan membahas tentang persiapan menghadapi wawancara, terutama bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi Bawaslu Kabupaten Kota. Setelah teman-teman menghadapi ujian tertulis CAT dan juga psikotes. Ya, Ayu juga mengucapkan selamat kepada teman-teman yang lulus untuk tahap berikutnya, dan bagi teman-teman yang belum lulus ke tahap berikutnya, nggak usah kecewa, anggaplah pembelajaran atau pengalaman teman-teman menghadapi tes tertulis dan juga psikotes untuk seleksi Bawaslu Kabupaten Kota menjadi pengalaman yang paling berharga, sehingga ke depan teman-teman juga bisa mengikuti lagi seleksi yang serupa atau seleksi-seleksi yang lainnya. Setelah teman-teman lulus tahap psikotes dan juga ujian CAT atau tes tertulis, teman-teman akan mengikuti beberapa tahapan berikutnya, yaitu untuk pemeriksaan kesehatan, narkoba, dan juga teman-teman akan dilanjutkan dengan wawancara. Untuk pemeriksaan kesehatan itu teman-teman harus istirahat yang cukup, Perbanyak makan buah dan sayur dan jangan stres ya. Sering-sering olahraga dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Dan yang gak kalah penting juga nih teman-teman, tahap berikutnya itu adalah wawancara atau interview. Umumnya pada saat wawancara itu teman-teman diminta untuk menjelaskan kemampuan, pengalaman, dan kelebihan yang teman-teman miliki seinformatif mungkin, dalam waktu juga yang sesingkat-singkatnya. Karena biasanya itu setiap peserta itu hanya memperoleh waktu sekitar 30 atau 45 menit. Bahkan bisa jadi juga teman-teman cuma kebagian waktu 15 menit untuk tanya jawab dan 5 menit untuk presentasi makalah. Kelihatannya wawancara ini memang proses yang sederhana, tetapi tetap saja teman-teman saat melakukan proses wawancara pasti ada perasaan cemas dan gugup. Apalagi jika teman-teman nantinya tidak tahu dengan siapa teman-teman akan diwawancarai dan pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan ditanyakan kepada teman-teman. Ditambah lagi dengan perasaan gugup pada saat teman-teman menunggu giliran untuk diwawancarai, hingga teman-teman juga sering merasa tiba-tiba seperti blank sendiri ya pada saat ditanya, dan juga tidak tahu mau menjawab apa saat proses wawancara berlangsung. Dan tentunya hal itu juga merupakan hal-hal yang wajar terjadi ketika sedang berlangsung proses wawancara. Namun teman-teman, perasaan gugup dan deg-degan itu bisa saja jauh lebih berkurang apabila sebelumnya teman-teman telah mempersiapkan beberapa hal yang matang yang harus teman-teman lakukan untuk menghadapi wawancara. Sebelumnya teman-teman, pengertian wawancara itu juga dapat diartikan sebagai proses tanya jawab antara dua pihak atau lebih untuk mendapatkan jawaban atas berbagai pertanyaan. Nah, menurut Sutrisno Hadi, wawancara merupakan alat yang baik untuk mengetahui pendapat, tanggapan, keyakinan, perasaan, hingga proyeksi seseorang pada masa depannya. Saat melakukan wawancara, pewawancara dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menggali informasi mengenai pihak yang diwawancarai. Adapun tujuan wawancara itu berbeda-beda tergantung untuk apa kepentingan atau keperluan wawancara tersebut dilakukan. Misalnya, wawancara dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi. Tujuan pertama dari melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai orang atau pihak yang akan diwawancarai. Informasi yang didapatkan dari wawancara ini bisa saja berupa pendapat, pengalaman, ide, pola pikir, maupun kesan. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mendapatkan data.
Selain mendapatkan informasi, melakukan wawancara juga bisa dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data. Karena perolehan data ini dapat digunakan untuk mempengaruhi situasi maupun orang tertentu. Yang ketiga, tentunya tujuan wawancara adalah untuk mencocokkan informasi, fakta, dan juga pendapat. Karena melakukan wawancara juga bisa dilakukan dengan tujuan tadi ya, untuk mencocokkan berbagai informasi atau pendapat yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan atau yang terjadi sebenarnya. Ini artinya melakukan wawancara juga menjadi salah satu cara untuk mencari fakta atau kebenaran. Berikut ini adalah tips untuk menghadapi proses wawancara yang perlu teman-teman ingat dan perlu teman-teman latih di rumah. Jadi teman-teman bisa saja membayangkan sedang menghadapi proses wawancara dengan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin dilemparkan. Jadi teman-teman bisa berlatih terlebih dahulu di rumah di depan cermin, atau mungkin teman-teman bisa mencari rekan ya untuk melatih kemampuan teman-teman dalam menjawab beberapa soal-soal wawancara terkait dengan makalah yang teman-teman buat. Beberapa contoh pertanyaan wawancara yang harus teman-teman latih di rumah adalah sebagai berikut. Pertama, ceritakan kemampuan teman-teman dengan antusias dan percaya diri. Jadi segala kelebihan dan juga kemampuan itu coba teman-teman ceritakan atau teman-teman latih terlebih dahulu di rumah. Yang kedua, teman-teman pada saat melakukan wawancara itu harus menghindari penjelasan yang berbelit-belit saat memberi jawaban yang panjang. Yang ketiga, teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman juga mampu bekerja di dalam tim. Yang keempat, jangan memikirkan jawaban terlalu lama. Jadi spontan saja begitu teman-teman ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan, langsung secara spontan teman-teman langsung menjawab pertanyaan tersebut. Yang kelima, jawablah setiap pertanyaan dengan diplomatis tapi tidak muluk-muluk. Dan yang keenam, jangan membongkar kejelekan satu sama lainnya. Ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh teman-teman sebelum proses wawancara berlangsung. Yang pertama, persiapkan CV atau kurikulum vitae, makalah, dan juga pendukung. Nah, bagi teman-teman yang akan melakukan seleksi wawancara untuk anggota Bawaslu Kabupaten Kota, teman-teman juga harus mempersiapkan CV tentunya dalam bentuk presentasi. Ada baiknya juga teman-teman ngeprint ya, sehingga teman-teman kalaulah misalnya terjadi kesalahan teknis, misalnya mati lampu atau jaringan atau laptopnya hang, jadi teman-teman juga punya backup pendukung. Karena ini juga sering terjadi. Jadi jika teman-teman punya backup berupa fotokopi makalah atau CV dan dokumen pendukung lainnya, itu juga akan lebih memudahkan teman-teman saat melakukan wawancara. Nah, jadi makalah personal yang sudah teman-teman serahkan kepada panitia seleksi, dan juga teman-teman sudah membuat makalah terkait visi, misi, tujuan, dan juga strategi teman-teman jika teman-teman terpilih menjadi anggota Bawaslu, itu bisa teman-teman print untuk memudahkan teman-teman nantinya dalam melakukan wawancara atau tanya jawab. Yang kedua, tingkatkan rasa percaya diri. Rasa gugup yang teman-teman rasakan saat akan melakukan wawancara tentunya merupakan hal yang normal saja terjadi. Namun, teman-teman dapat mengatasinya dengan menarik nafas dalam-dalam dan juga percaya diri sepenuhnya. Jadi sebelum teman-teman memasuki ruangan, teman-teman ada baiknya terlebih dahulu menarik nafas dalam-dalam untuk mengembalikan rasa kepercayaan diri teman-teman. Karena rasa percaya diri ini sangat penting sekali saat tes wawancara berlangsung. Teman-teman dapat mempersiapkan hal-hal yang kira-kira dapat menunjang rasa percaya diri teman-teman.
baik itu dari pakaian yang akan teman-teman gunakan pada saat wawancara ataupun juga dengan menguasai materi tes dengan baik. Terutama teman-teman harus menguasai terkait makalah yang teman-teman buat. Teman-teman juga harus punya visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan teman-teman lakukan jika teman-teman terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Berikutnya, tampil rapi dan sopan, karena pewawancara juga akan melihat penampilan dan juga pakaian yang teman-teman gunakan. Penampilan teman-teman itu merupakan amunisi juga yang dapat menunjang CV dan juga portofolio yang telah teman-teman siapkan. Memang penampilan bukan hal yang menjadi penentu lolos tidaknya teman-teman melewati tahap wawancara. Tetapi setidaknya penampilan teman-teman itu akan memberikan kesan dan juga dapat mempengaruhi penilaian orang lain terhadap kepribadian teman-teman. Yang keempat, mempelajari materi tes sebelum teman-teman melamar ke suatu perusahaan, instansi, ataupun institusi dan lembaga pada posisi tertentu. Pastikan teman-teman terlebih dahulu memahami dengan benar mengenai posisi yang akan dilamar dan juga instansi tempat teman-teman melamar pekerjaan tersebut. Karena dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tepat mengenai posisi yang akan teman-teman lamar, tentunya akan menjadi nilai tambah bagi pelamar, karena pelamar dianggap sudah mengetahui dengan tepat apa yang akan dikerjakan nantinya. Jika teman-teman mendaftar sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kota, tentunya teman-teman juga harus paham terkait dengan tugas, fungsi, kewajiban teman-teman sebagai anggota Bawaslu, dan teman-teman juga harus mengetahui apa saja tugas-tugas dari anggota sekretariat dan juga bagaimana koordinasi pusat, provinsi, kabupaten kota sampai ke tingkat desa. Yang kelima, datang tepat waktu. Datang tepat waktu akan menunjukkan karakter disiplin dalam diri teman-teman. Dalam urusan wawancara, ada baiknya jika teman-teman datang 15 atau 30 menit sebelum jadwal wawancara berlangsung. Waktu tersebut dapat teman-teman gunakan untuk merapikan penampilan, menyiapkan CV dan bahan wawancara lain yang memang diperlukan, hingga juga menenangkan pikiran teman-teman agar teman-teman tidak gugup saat proses wawancara. Apalagi nih jika teman-teman belum mengetahui lokasi tempat pelaksanaan wawancara, dan teman-teman harus mengecek terlebih dahulu tempatnya. Karena jika teman-teman tidak mengetahui lokasinya, itu juga akan menyulitkan bagi teman-teman. Karena jika teman-teman datang, teman-teman juga harus mencari-cari terlebih dahulu tempatnya. Jadi sebaiknya lokasi pelaksanaan wawancara dicek 1 hari sebelum pelaksanaan wawancara. Karena datang sebelum proses wawancara itu teman-teman memang sangat penting ya. Karena saya juga ingin berbagi pengalaman. Saya pernah mengikuti fit and proper test di Jakarta. Kalau kita datangnya memang sangat mepet, kita akan sulit ya untuk beradaptasi. Tapi jika kita datang lebih awal, artinya kita sudah lebih enak untuk beradaptasi dan punya waktu untuk beristirahat dan juga melihat-lihat proses wawancara yang dilakukan oleh peserta yang lainnya. Dan ini juga bisa membuat kita jauh lebih tenang. Yang kelima, berbicara dengan ekspresif. Jika teman-teman ingin terdengar pintar, hindari berbicara dengan nada yang monoton. Bicaralah lebih cepat saat mencoba untuk menjelaskan informasi yang kurang penting. Sebaliknya, bicaralah lebih pelan saat mencoba memberikan penjelasan mengenai konsep atau informasi yang kemungkinan belum dikenal oleh si pewawancara. Gunakan gerakan tangan tetapi jangan berlebihan agar perhatian pewawancara tidak terdistraksi. Yang keenam, jangan lupakan body language.
Karena gestur tubuh atau body language itu dapat menjadi sesuatu yang sulit dikendalikan jika teman-teman tidak berlatih dan mempersiapkan mental sebelumnya. Menjaga kontak mata dengan pewawancara adalah salah satu gestur tubuh yang juga perlu diperhatikan. Berusahalah untuk menatap matanya ketika teman-teman sedang berbicara atau ketika lawan bicara teman-teman sedang berbicara atau ketika teman-teman sedang ditanyai oleh si pewawancara, teman-teman harus menatap mata si pewawancara tersebut. Dan hindari untuk melihat ke atas pada saat teman-teman sedang memikirkan jawaban terhadap pertanyaan yang ditanyakan kepada teman-teman. Hal ini memang perlu dilatih terus-menerus ya, karena terkadang kita refleks dan tidak sadar saat melakukannya. Kemudian, apabila teman-teman gugup, hindari gerakan mengetuk-ngetukkan kaki ke lantai atau memainkan pulpen yang ada di tangan teman-teman. Teman-teman dapat menyalurkan perasaan gugup teman-teman dengan cara menggerakkan tangan teman-teman ketika teman-teman sedang berbicara. Karena menggerakkan tangan itu juga dapat menunjukkan kepercayaan diri dan dapat membantu menyalurkan informasi yang ingin teman-teman sampaikan dengan baik. Yang ketujuh, siapkan jawaban-jawaban yang kira-kira teman-teman itu punya feeling yang pasti pertanyaan tersebut akan ditanya. Biasanya pewawancara akan banyak menanyakan tentang pengalaman kerja teman-teman sebelumnya yang tentunya relevan dengan pekerjaan yang sedang teman-teman lamar. Jika teman-teman belum memiliki pengalaman kerja, maka kemungkinan juga si pewawancara itu akan fokus untuk menanyakan tentang kemampuan yang teman-teman miliki terkait dengan bidang pekerjaan yang teman-teman lamar. Pewawancara juga sering menanyakan rencana masa depan teman-teman dalam beberapa tahun yang akan datang. Maksud dari pertanyaan ini bukan mengarah ke rencana masa depan personal teman-teman, tetapi lebih kepada kontribusi apa yang bisa teman-teman berikan kepada perusahaan atau lembaga di waktu yang akan datang. Dan sebelum mewawancara, teman-teman juga harus persiapkan terlebih dahulu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini sehingga pada saat ditanyakan nanti teman-teman juga bisa menjawab dengan percaya diri dan tidak kebingungan. Biasanya pewawancara juga akan menanyakan alasan mengapa ia harus memilih teman-teman. Pada pertanyaan inilah kesempatan bagi teman-teman untuk menonjolkan kelebihan teman-teman yang berbeda daripada orang lain. Teman-teman juga bisa menonjolkan skill lain yang teman-teman miliki yang dapat berguna bagi perusahaan atau lembaga. Nah, disinilah makalah teman-teman itu harus spesifik dan berbeda dengan peserta yang lain sehingga ini merupakan salah satu alasan yang tepat jika teman-teman memiliki makalah yang spesifik, visi misi, strategi, tujuan yang berbeda dengan peserta yang lain tentunya juga akan menjadi pertimbangan bagi si pewawancara untuk memilih teman-teman. Pertanyaan lain yang juga sering ditanya saat wawancara adalah tentang kelebihan dan kekurangan yang teman-teman miliki. Dan pada poin ini sebaiknya teman-teman menyebutkan kelebihan teman-teman yang berkaitan dengan posisi pekerjaan yang teman-teman lamar. Kemudian pada saat menyebutkan kekurangan, sebaiknya teman-teman juga sertakan juga solusi yang akan teman-teman lakukan untuk bisa mengurangi kekurangan teman-teman tersebut. Misalnya, jika teman-teman menyebutkan kalau teman-teman adalah tipe orang yang pelupa, tetapi untuk mengatasinya teman-teman selalu membawa notes dan mencatat segala tugas dan keperluan yang perlu teman-teman lakukan agar tidak lupa. Kedelapan, tentunya teman-teman harus mempersiapkan diri untuk menjawab beberapa pertanyaan yang tidak nyaman. Karena ini juga sering sekali ditanya pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing emosi teman-teman. Pewawancara pasti akan menanyakan satu atau dua hal yang tentunya membuat teman-teman merasa tidak nyaman saat menjawab. Misalnya, mengapa teman-teman mendaftar sebagai
Bawaslu Kabupaten Kota, dan apa hubungannya dengan pekerjaan teman-teman sekarang? Apa pengalaman teman-teman terkait kepemiluan, atau apa pengalaman teman-teman terkait kerja-kerja penyelenggara pemilu? Jadi selalu persiapkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terutama membuat teman-teman tidak nyaman, apalagi jika ada pertanyaan yang memancing emosi teman-teman. Teman-teman tidak perlu berbohong demi menyenangkan si pewawancara. Siapkan saja jawaban yang jujur dan solusi jika teman-teman keberatan dengan hal-hal yang ditanyakan oleh si pewawancara. Hindari pula dengan mengumbar beberapa detail negatif dari pekerjaan teman-teman terdahulu ataupun juga hal-hal yang negatif dari teman-teman. Jika teman-teman mendapatkan masukan dari masyarakat yang negatif, biasanya pewawancara juga akan mewawancaranya lebih lama untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi kebenaran dari laporan masyarakat yang sudah masuk ke panitia seleksi. Jadi teman-teman juga harus bisa mempersiapkan jawaban untuk menangkis semua masukan-masukan negatif yang ditujukan kepada teman-teman yang diberikan oleh masyarakat. Yang kesembilan, jangan terlalu banyak tersenyum. Karena menunjukkan keramahan itu memang dianjurkan saat melakukan wawancara. Tetapi bukan berarti teman-teman juga harus tersenyum sepanjang waktu yang justru tampak dibuat-buat. Jadi tersenyumlah lebih banyak dan tulus jika teman-teman melakukan wawancara untuk pekerjaan yang menuntut interaksi dengan banyak orang. Sedangkan untuk pekerjaan yang lebih membutuhkan keahlian di luar komunikasi, sebaiknya tunjukkan keramahan yang tidak terlalu berlebihan. Oke teman-teman, segitu aja video kita membahas tentang persiapan menghadapi wawancara. Next video, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan umum yang sering ditanyakan pada saat wawancara berlangsung. Jadi pastikan terus teman-teman untuk subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video lainnya. Terima kasih juga yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa.